Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Helena Anggi dari kelompok SKDA 4 dengan NIM G00240055. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi dari blok 2.1. Yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Mekanisme ereksi, rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nucleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus, yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan fungsi ereksi. Impuls dari SPP dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 atau NILCLMS S2 sampai S4. Nah, eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberikan efek berupa reaksi otot polos, corpus cavernosus penis yang dilatasi oleh arteri Helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae sehingga tunika albugenia tergang sehingga vena-vena yang menembus tunika itu menjadi terjepit. Nah, aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan yang demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis itu bertambah besar eh, dan itu disebut berada dalam posisi ereksi atau yang disebut tegang. Nah, mekanisme ereksi ini oleh parasimpatis itu oleh NI LCLMS S2 sampai S4. Selanjutnya adalah mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi sendiri ini terdiri dari dua proses, yaitu eh, proses emisi dan ejakulasi. Nah, yang pertama adalah emisi. Emisi itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra atau saluran uretra. Dan yang kedua adalah ejakulasi atau keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, reseptor atau glans penis itu oleh nervus pudendus centrum yang akan membawa rangsang menuju serabut simpatis segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, pada saat proses emisi, dinding pada ductus deferens itu berkontraksi sehingga otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbouretralis itu berkontraksi juga dan sphincter vesika urinaria juga berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini menyebabkan kontraksi pada arteri Helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus. Nah, sehingga dorongan mekanisme untuk mengeluarkan semen dari uretra. Nah, ini yang disebut ada proses ejakulasi. Nah, proses ejakulasi ini oleh simpatis yaitu NI LCLMS L1 sampai L3. Selanjutnya adalah nomor 2, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Yang pertama, ini adalah gambar dari organa genitalia feminima externa. Ini ada mons pubis atau yang disebut dengan rambut pada vagina. Selanjutnya ada glans clitoridis atau glans klitoris. Nah, ini ada labium maius pudendi dan ini adalah labium minus pudendi. Nah, yang ini adalah mons pubis dan ini klitoris dan labia mayor ada di sebelah sini dan labia minor ada di sebelah ini yang ditunjuk oleh anak panah. Nah, labia mayor ini di commissura labiorum arterial et posterior. Sementara labia minor itu adalah frenulum laburium pudendi atau
preputium clitoridis atau juga frenulum clitoridis. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ada di sini di bawah glandula vestibularis mayor. Nah, ini glandula vestibularis mayor itu ada di sini. Dan ini yang di tengah ini adalah ostium. Selanjutnya, jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Yang pertama, struktur anatomi dari REN eksterna. Yang pertama ini adalah fasiesnya anterior dan posterior. Ini adalah gambarnya. Nah, polus atau ekstremitasnya itu superior atau crenalis dan inferior atau caudalis. Nah, margonya itu lateral yang berbentuk konveks cembung, medial atau bagian yang cekung, lalu hilus renalis dan berisi vena renalis anterior, arteri renalis media, dan pelvis renalis posterior. Dan rongga di dalamnya meluas menjadi sinus renalis. Selanjutnya adalah gambar dari struktur anatomi interna dari REN. Yang pertama ada cortex renalis. Nah, cortex renalis ini atau yang disebut columnar renalis bertini itu adalah struktur di antara piramidalis renalis. Nah, selanjutnya di cortex renalis itu ada arcus corticalis. Nah, itu adalah lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Dan yang kedua ada bagian medulla renalis. Nah, medulla renalis ini terdiri dari piramidis renalis, papilla renalis, dan foramina papillaria. Dan calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, dan juga sinus renalis. Yang pertama ada piramidis renalis, yaitu massa berbentuk konus, dan papilla renalis itu adalah apex dari medulla renalis menghadap sinus renalis. Dan selanjutnya ada foramina papillaria atau lubang-lubang di ujung papilla renalis. Dan selanjutnya ada calyx minor yang terhubung dengan satu atau lebih dari papilla renalis. Dan calyx mayor itu adalah gabungan dari calyx minor. Dan pelvis renalis itu adalah gabungan dari calyx mayor yang akan menjadi saluran ureter. Dan yang terakhir ada sinus renalis yaitu pelebaran hilus. Nah, selanjutnya adalah vaskularisasi dari REN. Nah, yang pertama itu adalah vasa arteriosa yang menuju REN itu adalah arteri renalis. Nah, aorta abdominalis atau VL1 sampai VL2 itu menjadi arteri renalis dextra et sinistra dan berubah menjadi anterior et posterior dan masuk ke hilus. Nah, selanjutnya, arteri lobaris atau ren primaris itu masuk ke piramidis renalis dan menjadi arteri interlobaris dan berubah menjadi arteri arcuata dan berubah menjadi arteri interlobularis dan arteri aferen glomeruli dan membawa darah ke glomerulus dan selanjutnya eh, sebagian kecil darah tidak akan difiltrasi, melainkan tetap mengalir pada glomerulus menuju arteri aferen glomeruli dan menuju arteri rekta yang berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Selanjutnya ada inervasi. Nah, inervasi dari REN sendiri itu adalah plexus renalis, yaitu terdiri dari somatic efferent, yaitu nervis planici thoracici, dan simpatis sendiri itu nervus planicus mayor et nervus planicus minor dan parasimpatisnya itu adalah nervus vagus dan plexus renalis ini berhubungan dengan plexus testicularis dan drainase limpatiki itu masing-masing rennya bermuara ke nodi aortiki lateralis atau lumbales di sekeliling pangkal arteria renalis. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.